Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Diduga ada monopoli, pemilik usaha penggilingan padi unjuk rasa. Akibat limbah, aliran Sungai Ciujung menghitam. Demi konten, 2 pelajar SMP berkelahi. Sejak 1 bulan terakhir, warga di Kecamatan Patia sulit mendapatkan air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga memanfaatkan air sumur resapan. Air ini digunakan untuk mencuci pakaian, mandi hingga air untuk dikonsumsi. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena sumber air bersih di rumah sudah mengering sejak musim kemarau yang sudah berlangsung hampir 3 bulan. Warga tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan air. Menurut warga, kekeringan yang terjadi tahun ini lebih parah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Cuci, mandi, ngambil air buat minum di sini. Oh, di sini? Iya. Masyarakat di sini juga sama? Sama, buat minum, buat mandi, buat nyuci pakaian di sini. Semuanya di sini. Ya, Bu, ini kan kondisi airnya seperti ini, nggak gimana-gimana, Bu? Nggak apa-apa, adanya cuma gini. Kami mau ngambil di mana lagi? Ada juga di sini. Kalau di sungai gimana, Bu? Jauh? Jauh. Sementara itu, menurut Kepala Desa Idaman, ada sebanyak 2.500 jiwa dari 5 kampung di Desa Idaman yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih yang disalurkan oleh pemerintah daerah belum merata, sehingga masih banyak warga yang menggunakan air keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Di Idaman yang terdampak 5 kampung, 600 kakak, 2.500 jiwa. Itu yang terdampak, Pak Kadis, ya? Yang terdampak. Kami sudah mengusulkan dan alhamdulillah sudah dikirim sama BPBD Kabupaten, baru 3 mobil, dan masih banyak kampung yang belum terkirim. Harapan kami, karena ini kemarau tahunan, tiap tahun begini, 5 bulan sampai 7 bulan, mudah-mudahan ada penanganan khusus dari pemerintah, dibuatkan sumur bor, agar masyarakat sehat, tidak menggunakan air yang kotor seperti ini. Warga berharap agar pemerintah daerah membuatkan sumur bor untuk kebutuhan air bersih saat menghadapi musim kemarau. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. 2 pelajar yang merupakan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Tangerang terlibat perkelahian di tanah lapang yang berada di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang. Mirisnya, bukannya melerai, salah satu pelajar merekam aksi perkelahian tersebut hingga viral di media sosial. Setelah viral, pihak sekolah memanggil para siswa tersebut serta para orang tuanya. Tangisan histeris para orang tua wali murid pun tak terbendung saat mengetahui video viral tersebut adalah anak-anaknya yang masih duduk di kelas 2 dan 3 SMP. Kepala Sekolah SMP Negeri 7, Muhammad, membenarkan para pelaku adalah muridnya. Berdasarkan pemeriksaan para siswa, kegiatan itu hanya sebuah konten. Kami berharap anak-anak kami ke depan, kalaupun mau membuat konten, ya kami persilahkan, tapi kontennya konten yang positif. Karena kebetulan dari Dinas Pendidikan sendiri ada program penguatan IT dan bahasa Inggris. Nah, kami membuat konten ini bagian dari penguatan IT. Jadi mudah-mudahan ke depan, insya Allah, kalau perlu kami buat ekskulnya. Kalau kejadian di sini di luar sekolah atau gimana sih, Pak? Nah, kejadian ini sendiri terjadi pukul 15 ya, 15.00 setelah anak-anak pulang dari sekolah. Jadi kejadian ini memang di luar sekolah. Sementara Kapolsek Batu Ceper mengatakan pihaknya meminta pihak sekolah dan orang tua murid menjaga putranya di luar sekolah. Betul, ada 2 sekolah, yaitu SMP 7 dengan Al-Bakah. Artinya video itu, Pak, itu Bu, perkelahian betul atau gimana, Bu? Video tersebut, anak-anak ini yang namanya anak SMP ya,
mereka membuat sebuah konten agar dilihat sama teman-temannya bahwa dia membuat video ini supaya temannya lihat kalau dia tuh seperti anak yang jagoan gitu. Jika perbuatan tersebut terulang kembali, pihak sekolah tidak segan mengeluarkan siswa dari sekolah. Kedua siswa juga diminta untuk membuat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya di hadapan pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan di Jalan Pajajaran, Kecamatan Pamulang, merawat 12 pasien penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Pasien yang dirawat di RSU umumnya anak-anak hingga remaja berumur 18 tahun. Para pasien mengalami gejala ringan hingga sedang. Data di RSU Tangerang Selatan, pasien ISPA pada bulan Agustus mengalami penurunan dari bulan Juli yang tadinya berjumlah 85 pasien, saat ini hanya 54 pasien. Kepala Seksi Pelayanan Medis RSU Tangerang Selatan, para penderita ISPA ini awalnya mengalami gejala batuk. Penyebab warga terkena ISPA akibat beberapa faktor, seperti kualitas udara buruk, asap pembakaran sampah, hingga gaya hidup tidak bersih. Akibat pembakaran sampah yang dilakukan oleh orang tak dikenal, ruang Balai Pendidikan Muslimat Ciputat di Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, ludes terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan merembet ke ruang lain. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Tangerang Selatan yang diterjunkan ke lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena jalan yang sempit. Api baru dapat dipadamkan kurang dari 1 jam setelah 4 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi. Aparatur sipil negara di Pemkot Tangerang Selatan mulai menerapkan work from home atau bekerja dari rumah. Penerapan ini sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara. Penerapannya dengan sistem pembagian 50% bekerja di kantor dan 50% lainnya di rumah. Kebijakan ini akan dilakukan sampai waktu yang ditentukan dan akan dievaluasi. Menurut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, para ASN yang melakukan pekerjaan dari rumah diwajibkan mengisi absensi kehadiran melalui aplikasi yang telah disediakan. Pelaksanaan sistem kerja work from home tidak diberlakukan bagi ASN yang memberikan pelayanan publik secara langsung dan pelayanan esensial. Kabar meninggalnya Imam Masyikur, 25 tahun, pemuda asal Kabupaten Biruan, Aceh yang sedang mengadu nasib di perantauan menjadi sorotan publik. Sejumlah perantau Aceh sangat terkejut dengan peristiwa tersebut. Mereka mengaku sangat terpukul setelah mengetahui rekan mereka meninggal dengan cara tidak wajar dan sangat tidak manusiawi. Apalagi belakangan diketahui pelaku merupakan anggota Pas Pampres dan TNI. Perwakilan masyarakat Aceh di Tangerang Raya menyatakan sikap mengutuk perbuatan para pelaku yang menyiksa korban hingga meninggal dunia. Mereka juga menuntut pelaku dihukum maksimal. Korban dikenal sebagai anak yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.